Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, para generasi juara SPEM Dallas, hari ini bertemu dengan Ustazah Rohmah dalam edisi spesial Kamil dan Kalimah edisi PAS. Para juara SPEM Dallas yang dirahmati oleh Allah, hari ini Ustazah Rohmah akan membahas tentang hikmah di balik sebuah ujian. Anak-anak, besok hari Senin kita terakhir ya melaksanakan penilaian akhir semester. Tentunya ada banyak perasaan ya dalam diri kita, dan mungkin kita juga sering baca di flyer-flyer, postik-postik ada ucapan selamat menempuh ujian akhir semester, selamat menjalankan penilaian akhir semester dan sebagainya. Kenapa begitu sakral gitu ya sebuah ujian? Nanti akan kita bahas di sini. Sesakral itukah kita dalam menjalankan ujian, terutama di ujian kehidupan pada saat ini? Generasi para juara SPEM Dallas, sebenarnya apa sih ujian itu? Apa heo? Ya, betul. Boleh dijawab seperti itu. Seringkali kita menganggap bahwasanya ujian itu adalah sesuatu yang menyengsarakan diri kita, sesuatu yang membuat diri kita ini menderita, sesuatu yang menjadikan diri kita ini galau gitu ya. Itu kita anggap sebagai sebuah ujian. Lalu apakah semua itu dinamakan ujian? Betul, itu semua ujian. Ada beberapa hal yang mungkin kita tidak tahu bahasanya sesungguhnya itu adalah sebuah ujian. Generasi para juara SPEM Dallas, ujian itu sebuah musibah yang datang kepada siapapun. Ya, meskipun orang itu rajin beribadah, rajin berdoa, berikhtiar gitu ya. Sama kayak kita pada saat ini melakukan penilaian akhir semester. Sebuah ujian yang mana itu teruntuk semua siswa yang ada di SMP Muhammadiyah 12 GKP Gresik ini. Tidak terkecuali itu yang rajin belajar, yang ogah-ogahan belajar, tidak terkecuali itu kelas reguler ataupun kelas ICP, semuanya akan melaksanakan ujian itu. Sama ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Dan pastinya ujian itu ada tujuannya, anak-anakku sekalian, di mana ujian itu bisa menguji keistiqomahan kita dalam beribadah. Allah ingin tahu seberapa jauh sih keimanan kita, istiqomah kita untuk beribadah itu seberapa jauh. Misal, ya kita ini diuji oleh Allah, jatuh misalkan, lutut kita luka, sebuah ujian kan, kesengsaraan kan. Itu Allah sebenarnya ingin uji kita ini masih tetap ibadah enggak? Masih tetap sholat enggak? Jangankan dengan ujian seperti itu aja kita akhirnya, aduh kakiku sakit mah, aku enggak salah dulu lah. Naudzubillah min dzalik. Begitu pula dengan penilaian akhir semester ini. Kenapa ustadz-ustadzah memberikan penilaian sekolah, memberikan ujian pada akhir semester ini? Juga untuk itu, untuk mengevaluasi, untuk mengetahui apakah anak-anak ini istiqomah dalam belajar, sampai di mana ketercapaian materi-materi yang sudah ustadzah berikan, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Oke, para generasi juara SPEM Dallas, hal itu sudah Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja dengan setelah mengatakan, aku ini beriman loh. Kemudian tidak kasih ujian kepada mereka. Oh no. Sama ya, ketika anak-anak juga seperti itu, ketika diberikan ustadz-ustadzah materi, pembelajaran, kemudian anak-anak bilang, aku sudah belajar kok gitu. Kemudian apakah ustadz-ustadzah membiarkan terus, ya udah belajar selesai begitu aja? Oh tidak tentunya. Ya, ustadz-ustadzah pasti memberikan evaluasi, memberikan ujian sebagai bentuk evaluasi sampai sejauh mana anak-anak memahami dan mengetahui materi-materi yang sudah diberikan. Seperti yang Allah firmankan, ketika manusia sudah mengatakan, kami telah beriman, kemudian Allah membiarkan begitu saja? Tidak. Allah ingin tahu, apakah kita ini benar-benar beriman? Apakah kita ini hanya lisannya aja beriman, tapi hatinya enggak, perilakunya enggak? Disitulah kenapa Allah memberikan sebuah ujian. Generasi para juara SPEM Dallas yang dirahmati Allah, kemudian seperti apa ya ujian-ujian yang Allah berikan kepada semua manusia yang ada di dunia ini? Ada banyak bentuk. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, bahwasanya ujian itu tidak hanya berupa kesempitan, tidak hanya berupa kegalauan, tidak hanya berupa kesengsaraan, kemiskinan, tidak. Tapi ujian itu bisa berupa kenikmatan, kesenangan, kekayaan, kelapangan, kecantikan, ketampanan. Itu juga semuanya adalah ujian yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia. Seperti yang Allah firmankan juga di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bahwasanya setiap jiwa, setiap yang manusia, yang diri manusia itu pasti akan merasakan yang namanya mati. Katanya Allah, kami akan menguji kamu sebelum mati itu ya. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan juga kebaikan sebagai cobaan. Fitnah yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Artinya ketika Allah memberikan kita ujian berupa kenikmatan pun, berupa kecantikan, berupa kepintaran, kecerdasan, ingatan yang kuat, kekayaan, harta melimpah, itu harusnya katanya Allah itu juga ujian. Dan harusnya Allah ketika memberikan itu semua, wa ilaina turja'un, kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Artinya ketika mendapat ujian seperti itu, kita tetap akan mengingat Allah. Diberikan wajah yang cantik, yang tampan, tetap ingat Allah. Diberikan tubuh yang gegap, ya, harta yang melimpah, tetap ingat Allah. Bagaimana caranya diberikan wajah yang cantik dan tampan tetap ingat Allah? Bagi yang cantik, auratnya tidak diumbar, ditutup sesuai dengan syariat. Itu bagian dari kita diuji ini lolos terhadap ujian Allah. Akan tetapi terkadang sebaliknya seperti itu anak-anak. Kemudian apa yang kita lakukan dalam menghadapi ujian-ujian itu? Sering ya kita ini lihat di postik-postik atau di sekolah-sekolah gitu ya. Harap tenang, ada ujian. Bener ya? Iya pastinya. Atau ada kalimat lain, harap senang, ada ujian. Loh, kok bisa Kok harap senang ada ujian? Anak-anak pasti penasaran. Para juara SPEM Dallas, kenapa kita ini harus senang dalam menghadapi ujian? Tentunya dengan cara tenang. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil di balik sebuah ujian.
baik itu ujian kesengsaraan, maupun ujian kenikmatan, maupun ujian kekayaan, kemiskinan. Ada beberapa hal hikmah yang bisa kita ambil. Setidaknya yang pertama, anak-anakku sekalian, bahwasanya dengan adanya ujian itu Allah akan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang telah mendapatkan ujian. Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Itu katanya Allah. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira, katanya Allah. Setelah Allah berikan ujian berupa itu tadi, berikanlah kabar gembira. Tapi stop dulu. Apakah semua yang mendapatkan ujian itu akan mendapatkan kabar gembira dari Allah? Ingat lanjutan ayat ini. Wa basyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Yang sabar dalam apa? Sabar dalam menghadapi ujian. Tenang dalam menghadapi ujian. Penuh dengan ketawaduan dan kesabaran. Kemudian, yang seperti apa lagi yang diberikan kabar gembira dan bersabar dalam menghadapi ujian? Yaitu orang-orang yang ketika diberikan musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Saya, ustadzah, ustadz, anak-anak, semuanya orang tua kita. Semuanya ini milik Allah. Apa yang ada di dalam diri kita, kebahagiaan, kesedihan, kegalauan, rasa apapun yang ada dalam diri kita, semuanya itu milik Allah. Inna lillahi. Dan satu yang harus kita ingat, wa inna ilaihi roji'un. Dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah tempat kembali. Apapun yang ada dalam diri kita, hanya kepada Allah lah kita kembali. Ketika kita diuji oleh Allah, kesedihan, ditinggal orang tua kita, orang tua kita mendahului kita menghadap Allah. Kemudian ada juga yang diuji di masa pandemi ini, hartanya habis, ekonominya menurun, atau anak-anak sedang diuji. Apa ya kalau ada anak ini ya, orang tuanya lagi drop gitu ya, kemudian nggak bisa beli paket data dan lain sebagainya. Kemudian hubungan komunikasi dengan teman terbatas karena masa pandemi. Itu semua ujian. Tapi kita harus ingat, siapa yang ngasih ujian itu? Allah kan? Maka hanya kepada Allah lah kita mengembalikan semuanya itu. Kita yakin, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan atau bersama kesedihan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kita kembalikan lagi kepada Allah. Mungkin yang mudah dilakukan itu adalah ketika kita mendapat ujian kesengsaraan ya, mendapatkan ujian ketakutan, kekhawatiran itu ya, itu mungkin kita mudah untuk mengingat Allah. Tapi ketika kita mendapatkan kenikmatan, kekayaan harta, kecantikan wajah, ketampanan, kegagahan tubuh kita,
Itu yang kita sering sekali lalai. Bahwasanya semua yang sempurna itu miliknya Allah. Buktinya bagaimana Ustazah? Ketika Allah memberikan harta kita berlimpah, orang tua kita dapat rizki, kita dapat uang saku banyak, oh dijajanin semua, lupa nggak infak misalkan, ya. Nah, itu bagian dari kesombongan, lupa bahwasanya semua itu Allah yang kasih, iya, lupa. Kemudian ada satu lagi ya, setelah kabar gembira. Di balik ujian itu ada kabar gembira bagi orang-orang yang sabar menghadapi ujian, orang-orang yang tenang menghadapi ujian. Selanjutnya adalah bahwasanya di balik ujian itu dosa-dosa kita akan terhapus, akan dihapus oleh Allah. Karena apa? Karena kesabaran kita menghadapi ujian. Katanya hadis di dalam Bukhari menyampaikan bahwa tidaklah seseorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan apapun itu, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan karenanya. Artinya, misalkan gini ya anak-anak ini tidak sengaja gitu ya datang. Setelah datang dari pakar, buru-buru, kepleset dikit, cret, gitu. Kemudian justru tidak Allah yang kita ingat, tapi yang lain. Siapa? Itu yang nama binatang-binatang yang sekebun binatang itu keluar semua ya dari mulut ya, naudzubillah min dzalik. Kita tidak langsung ingat Allah. Maka itu bukan termasuk pada bahwasannya ujian itu akan menghapus kesalahan, justru akan menambah dosa kita. Lalu bagaimana? Ketika Allah uji dengan tadi ya hal sepele ya, kita buru-buru, kemudian naik tangga, seret gitu. Kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau astaghfirullahaladzim. Itu akan menghapus dosa-dosa kita loh anak-anakku. Mungkin kita nggak pernah berpikir sejauh itu ya. Tapi begitulah Allah memberikan kemudahan ya kepada hambanya. Tapi kalau seret, keluar semua sekebun binatang ya, itu malah akan menambah dosa, bukan menghapus kesalahan. Begitu ya anak-anak ya, bahasanya ujian itu sebagai penghapus dosa. Ketika kemarin anak-anak ujian mengerjakan soal fisika, biologi, kemudian ada kesulitan, itu keluar semua dari mulutnya apa itu bahasanya ya, yang kurang baik itu. Nah itu bukan malah menghapus dosa, tapi malah menambah dosa kita di dalam kehidupan ini. Ya ketika menerima ada kesulitan, ya Allah apa ya ini ya, beri kemudahan ya Allah, ini kok susah banget. Tapi ketika seperti itu, kemudian nggak malah mengerjakan yang di virtual class, malah chatting sama temannya, minta ditunjukkan itu jawabannya apa. Waduh, itu bukan malah menghapus ujian sebagai penghapus dosa, tapi ujian menambah dosa anak-anak. Eman kan? Eman sekali itu. Eman sekali, beda tipis ya. Beda tipis. Ketika kita nggak bisa, kemudian kita bilang, Masya Allah, Subhanallah, apa ya ini, beri kemudahan. Dengan ketika kita nggak bisa, kemudian kita capture, chat. Kita kirim ke teman kita, ini apa ya jawabannya. Beda itu. Tapi sama-sama ada aktivitas ya, tapi beda. Ya, ketika kita mengingat Allah dalam kesulitan, itu akan menghapus dosa-dosa kita. Dan yang terakhir dari Ustazah hikmah di balik ujian itu adalah apa anak-anakku? Yaitu membuka kesadaran hati untuk selalu ingat kepada Allah. Itu tadi contohnya juga ya, ketika ada kesulitan, kemudahan, ketika kita ini diberikan oleh Allah ujian, misalkan di masa pandemi kemarin ya, ada yang ditinggalkan orang tuanya, ada yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu daripada kita. Ya justru itu akan, jangan sampai itu menambah kita itu frustasi. Ya, frustasi ya, malah ogah-ogahan.
Kemudian kalau sama orang gitu, apa sih gitu, kayak ogah-ogahan, kayak frustasi gitu ya, pingin melakukan seenaknya seperti yang diinginkan gitu. Bukan malah seperti itu, tapi dengan diberikan oleh Allah ujian tadi yang diambil orang tuanya, itu semakin dekat dengan Allah. Ya Allah, iya ya, semua itu akan mati, semua akan kembali kepadamu. Kemudian semakin ibadahnya semakin baik, ya. Kalau sholat semakin tepat waktu, ya nak ya, seperti itu. Bukan malah sebaliknya, oh nggak ada orang tua, aku harus bangun lebih pagi sendiri, begitu. Ya, bukan malah sebaliknya. Begitu pula dengan ujian kenikmatan. Ya, ketika diberikan kenikmatan wajah cantik, ketika diberikan kenikmatan wajah tampan, ya, bukan berarti terus akhirnya ke sekolah pakai busana yang tidak syar'i, jilbabnya tidak sempurna, kerudungnya tidak sempurna, ya, kelihatan lehernya dan lain sebagainya. Itu malah bahwasanya ujian itu tidak membuka kesadaran diri kepada Allah. Ujian kan tadi Ustazah sampaikan, ujian itu tidak hanya berupa kesengsaraan tapi kenikmatan. Kenikmatan juga ketika Allah memberikan kita kenikmatan wajah cantik, kemudian kita seenaknya membuka aurat, kelihatan lehernya dan lain sebagainya dalam berkerudung. Itu berarti ujian itu tidak malah mendekatkan kita sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, anak-anakku sekalian, generasi para juara SPEM Dallas, Ustazah yakin anak-anak setelah melakukan pendidikan di SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik ini, saya yakin anak-anak semakin baik, semakin soleh dan solihah, semakin bisa mengemban amanah dan menjalankan ujian dari Allah, baik ujian kesengsaraan maupun ujian kenikmatan, dengan menghadapinya dengan tenang dan senang. Karena kita yakin innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita. Ustazah cukupkan sampai di sini Kamil dan kalimat spesial edisi PAS pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ustazah dan juga untuk anak-anakku sekalian, generasi para juara SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik. Ustazah akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.